Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang insya Allah akan dipandu oleh diri dia kepada yang kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu laporan sosialisasi proktor penyelenggara ujian madrasah kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun anggaran 2022 kepada Pak Kasih Penman Kemenang Kota Jakarta Selatan kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Bapak Dr. Haji Taufik MPD. Yang kami hormati Kepala Unit 6 Jakarta Selatan, para jajaran Kepala, Wakil Kepala, dan Dewan Guru, para hadirin provinsi dan hadirin Kota Jakarta Selatan, para operator madrasah, baik yang luring dan yang daring, hadirin wal fadilat rahmatullah. Izinkan di kesempatan yang berbahagia ini mengajak hadir untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita harus bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor, dilaporkan bahwa hari ini, hari Rabu tanggal 23 bulan Februari 2022, berdasarkan DIPA Kota Jakarta Selatan, Seksi Pendidikan Madrasah melaksanakan sosialisasi proktor penyelenggara ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Adapun latar belakangnya adalah bahwa pelaksanaan ujian madrasah yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 14 bulan Maret sampai tanggal 18 bulan Maret untuk tingkat madrasah aliyah, dilanjutkan untuk madrasah sanawiyah pada tanggal 22 bulan Maret sampai tanggal 25, dilanjutkan nanti untuk ujian madrasah tingkat ibtidaiyah akan dilaksanakan tanggal 14 bulan April sampai dengan tanggal 16 bulan April dengan ketentuan
bahwa sesuai dengan manajemen berbasis sekolah atau madrasah, satuan pendidikan bisa melaksanakan ujian madrasah dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan laporan disesuaikan dengan kalender pendidikan, sehingga mereka bisa menentukan kapan pelaksanaan ujiannya, bagaimana kisi-kisinya, dan juga bagaimana pola soal yang akan diberikan. Untuk kisi-kisi ujian madrasah dari mata pelajaran agama telah diberikan langsung oleh Dirjen Pendidik dalam hal ini Direktorat KSKA melalui surat Dirjen Pendidik nomor 554 tahun 2022 yang telah mengatur terkait dengan pos ujian madrasah dan juga kisi-kisi yang telah disebarluaskan secara langsung oleh para pelaksana di lapangan, dalam hal ini para seksi kurikulum kesiswaan di Kanwil, dilanjutkan diteruskan oleh seksi Penmat di kota, dan diteruskan oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah baik Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Harapannya dari kisi-kisi yang diberikan oleh Dirjen Pendidik dapat diimplementasikan turunannya sesuai dengan kisi-kisi ujian madrasah, di mana diatur bahwa tingkat kesulitan dari mulai C1 sampai dengan C6 madrasah bisa menginisiasi, dapat mengkolaborasi tingkat kesulitan untuk para peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing, sehingga ke depan bisa diharapkan terlihat pemetaan madrasah dari penggunaan kisi-kisi untuk mata pelajaran agama. Selanjutnya dilaporkan pada Bapak Kepala Kantor bahwa peserta pada ada 40 peserta yang terdiri dari para kelompok tingkat ibtidaiyah 10 orang, tingkat sanawiyah 10 orang, tingkat aliyah 10 orang. Kemudian untuk pengawas dari MNI dan SMA diwakili masing-masing 1 orang, dan dari JCU Penmat sebanyak 3 orang, sehingga jumlah keseluruhan peserta ada 4 orang yang perlu dipilih. Sementara yang kami menghadirkan para operator tingkat MNI dan SMA, di mana lembaga MNI berjumlah 140 lembaga, MTS sejumlah 60 lembaga, dan MA sejumlah 28 lembaga. Sasarannya sudah nyata bahwa kami ingin berharap para operator ini bisa membantu proses ujian madrasah, karena diinformasikan pada Bapak Kepala Kantor secara bersimultan juga kami berbarengan pada hari ini akan melakukan kegiatan Zoom meeting dengan narasumber Bapak Kristiono dari Erlangga yang akan memandu kita para guru sebanyak 4 orang dari tiap madrasah untuk membuat soal-soal, karena bagaimanapun juga kisi-kisi yang mata pelajaran agama sudah diatur, sementara untuk mata pelajaran umum dibuat berdasarkan SKL dan Permendikbud. Itu catatan kami. Berikutnya anggaran biaya pada kegiatan ini dilimpahkan sepenuhnya kepada DIPA Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Seksi Pendidikan Madrasah tahun anggaran 2022 terkait hal-hal yang berkaitan dengan laporan dan tanggung jawab kami akan segerakan setelah kegiatan ini berakhir. Demikian laporan dari kami. Mohon izin dan perkenan Bapak Kepala Kantor dapat memberikan arahan kepada kami peserta sosialisasi protokol penyelenggara ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022 sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih
pada Bapak Kepala Min 6 Jakarta, Bapak Haji Taufik Ilah MM, yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi protokol pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan harapan kita semuanya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dari mulai awal hingga berakhirnya kegiatan ini. Harapan kita semuanya tentunya tetap menjaga prokes dan tetap bahagia senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan dan pembinaan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini, sosialisasi protokol penyelenggara ujian madrasah kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun pelajaran 2021-2022 kepada Bapak Kepala Kantor, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi yang saya hormati para para pengawas, para protokol, pada alhamdulillah pagi ini. Mudah-mudahan ini adalah untuk kita untuk bisa menjalankan ujian nasional. Tanggal 21 batas akhir sudah semua mengikut yang mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita hanya berharap pembelajaran di 6 tahun walaupun 2 tahun mereka tidak masuk kelas. Dilema bagi kita, ya, dilema saya katakan. Orang yang tidak pernah masuk kalau tidak dirusak alasannya apa? Tentu saja masuk banyak siswa yang berusaha. Ada yang pernah tidak meluluskan. Ujian nasional juga ujian. Ada 57. Saya menjadi kepala sekolah, ada satu anak tidak lulus. Itu terjadi Pak. Gara-garanya apa? Ujian madrasah dia tidak masuk. Kebetulan dia terlambat. Ada waktu lagi selesai. Nah, alhamdulillah ada yang seperti itu. Ternyata nggak ada yang berlain. Anak pada malas-malas. Yang siapa manusia apa? Ada berusaha masuk apa? Itu kalimat saya ngomong. Karena bilang kalian pasti lulus. Sejak itu nggak ada yang berlain. Dulu ujian praktek agama itu kan pada main-main. Usah nggak itu nggak ngapain pada ngapain nggak. Kurang hadis pada nggak mau dulu. Usah ngapain apa? Pasti kalau dulu kan pasti lulus jadi anak berlalu. Nggak tahu saya nekat aja dulu. Ini pengalaman, tapi jangan dicontekkan. Tapi kalau memang penting kenapa tidak? Jadi hukuman itu kan ada reward, ada punishment. Punishment itulah yang menjadikan sehingga anak pada pagi. Obat yang diberikan oleh Rasulullah ada 3. Pertama madu, ketiga K. Tapi Rasul tidak menggunakan K. Madu kita sudah tahu madu, bekam kita sudah tahu bekam. Itu tibun Nabi. K. K yang sekarang ada di Ru'yah Center itu K yang pakai
hanya hawa panas. Oke, yang sebenarnya adalah besi panas dibuat besi kuning yang panas udah merah ditaruh di sini tes. Ya. Dan itu Guru Mugni waktu di Madinah, di Mekah, dia kan kalau ngaji tidur dulu. Gak tahu akhirnya dia pakai mungkin kalau segini panasin aja kan, kayak rokok digituin. Itu ternyata kan panasnya kayak apa, kaget. Ya, alhamdulillah jadi rajin. Ya emang jadi guru. Nah, itu sekilas saya katakan bahwa perlu treatment tertentu untuk siswa kita. Ya mudah-mudahan di masa pandemi ini ya anak-anak kita tetap belajar dengan baik dan guru-guru kita juga mengajar dengan baik walaupun sudah capek banget. Saya rasakan kok lebih capek ngajar di komputer karena interaksinya capek, nggak nyambung gitu kan. Jadi kayaknya gimana ya? Kita ngomong udah semangat gitu. Anak ada yang semangat juga sih, emang enak kalau foto begini ada yang semangat kan kita masih ada juga anak yang tinggalin di jalan sambil jalan, ya Allah tuh anak gitu. Mau ngomelin nggak bisa. Nah ini mudah-mudahan para guru mengajar dengan supaya anak juga belajar. Hingga madrasah ini semua diujikan, tadi Pak Tri sudah mengatakan, kisi-kisi untuk Kementerian Agama sudah diberikan, dan seluruh materi yang diajarkan di kelas akhir semua diujikan. Nah, kalaulah dengan ujian UNBK dengan berbasis komputer, maka diperlukanlah proktor. Harapan kita mudah-mudahan teman-teman proktor ini sih bukan yang pertama. Kalau yang bukan pertama sih nggak terlalu ini Pak Taufik. Ya kita ngomong sama orang yang sudah berpengalaman. Saya bukan ngajarin, hanya mengingatkan kembali. Ya merefresh lagi. Ayo pekerjaan tahunan ini jangan sampai kita lupa. Kadang-kadang pekerjaan ujian ini dari tahun ke tahun sudah kita lakukan, walaupun dulu tidak ada proktor, kita sudah melakukan. Panitia ujian udah kapalan lah, ya, sudah hafal banget, kita nggak usah ngomong udah hafal. Tapi kadang-kala kenapa sih, kok di ujian ada aja kendala. Nah inilah manusia, ya. Manusia itu mahalal khotok wan nisyan, artinya itulah manusia, ada saja kekurangan-kekurangan. Nah dalam sekarang ini Penmat menganggarkan ada sosialisasi untuk merefresh lagi, mengingatkan kembali kepada kita semua, ada tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Baik yang ada luring maupun yang daring, saya pikir semua, ayo sama-sama kita kembali. Dan tujuannya apa? Paling tidak, ya mudah-mudahan ujian madrasah ini bisa berjalan dengan baik. Kalau masalah soal kan bukan urusan proktor, urusan di guru, ya kan? Itu. Nah proktor hanya bagaimana? Proktor itu bahasa Inggris ternyata ya. Proktor artinya pengawas atau pengontrol. Ya kita mungkin bukan pengawas lah, pengawas karena masih ada itu yang diawasin juga. Tapi paling tidak pengontrol. Apa yang dikontrol? Ya sistem. Karena ini berbasisnya IT, ya sistem itulah yang harus kita kontrol. Dan kita maklum juga yang namanya IT di sekolah tidak semuanya ahli. Ya, kan banyak juga. Mungkin yang negeri di pres, yang swasta ada juga yang swasta yang memang susah juga nyarinya Pak Tri ya. Susah juga yang mana nih mau dijadikan gitu kan. Nah, walaupun kita tertatih-tatih, ya alhamdulillah ini yang bukan yang pertama, yang kemarin pun bisa berjalan dengan baik. Ya, harapan kita ketuk tular dan teman-teman sekarang ada WA, ada video call, kalau ada hal-hal yang ada kendala dikomunikasikan gampang, nih apa sih nih
Udah dinyalain aja, ini apa tuh yang ini gimana gitu. Jangan diam. Ada permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan yang ada di lapangan itulah yang harus kita sama-sama. Saya pikir kelompok-kelompok proktor ini harus punya WA group sehingga gampang berkomunikasinya. Ya, kita kan jauh, kan nggak kumpul semua di sini, kan masing-masing. Ya, ada yang di rayon, rayon masih ada rayon, enggak, KKM. Iya, artinya masih ada yang dikumpulkan, masih ada yang di sekolah-sekolah. Ya, ada kan sentralnya ada. Sentral di mana? Itulah yang pengendali keseluruhan. Nah, masing-masing sekolah juga punya. Masing-masing sekolah juga punya. Nah, inilah komunikasi-komunikasi. Jangan sampai komunikasi ini tidak nyambung. Ya, itu yang saya minta sekali lagi pada proktor, baik proktor yang di MI, MTS, MA, dan pengawas. Saya minta juga pengawas juga lebih berperan lagi untuk bisa membina. Terima kasih nih. Dengan adanya pengawas kan semua juga merasa terbina. Jadi, bapaknya di sekolah itu ke seluruh sekolah ya pengawas. Ya, mudah-mudahan 4 pilar ini, 5 dengan Penmat bisa bersinergi dan bisa melancarkan ujian madrasah yang sudah dekat. Kalau dibilang 14 Maret kan 2 minggu lagi ya. Hari Senin tanggal berapa? Tanggal 1. Oh 28. Senin 28. Selasa ada tanggal 1. Ya udah. 15 hari lagi lah. Ya, sudah begitu dekat untuk yang madrasah aliyah. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan sanawiyah dan MI. Kalau MI mungkin masih aman-aman saja, masih panjang. Tapi kalau aliyah kan prosesnya mereka ingin masuk ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun sekarang sama saja, bermainnya di IT semua, tinggal daftar seperti itu. Ini yang kelemahan-kelemahan kita. Ya di sekolah, di siswa, orang tua yang kurang update sehingga mereka tidak bisa mencari tempat yang bagus. Untuk perguruan tinggi saya pikir banyak belajar juga Keman 13 karena mereka banyak sekali yang masuk ke perguruan tinggi. Jadi nggak perlu malu lah bertanya kepada orang yang sukses itu nggak perlu malu, jangan gengsi. Gitu. Orang yang mau bertanya itu orang yang cerdas. Gitu. Saat itu dia waktu sebelum bertanya dia nggak bisa, tapi setelah bertanya dia akan menjadi bisa. Setelah kita banyak belajar kepada orang lain, bisa saja kita lebih baik dari orang yang kita tanya. Kenapa? Gali semua isinya. Kita kan sudah punya modal juga. Jadi modal kita plus dia udah lebih malah. Nah ini jangan malu untuk bertanya. Kadang-kadang kita masih gengsi. Nggak ada gengsi. Dalam ilmu tidak ada gengsi. Ya dalam fastabiqul khairat itu dalam berlomba-lomba ya sudah. Orang yang bertanya itu banyak keuntungan. Kalau bisa tanya sedalam-dalamnya, persiapkan pertanyaan semua sampai mereka nggak bisa jawab lagi, udah nggak bisa jawab, udah kuras ilmunya. Sudah dikuras, udah kita lebih baik. Tapi jangan sombong juga pas kita belajar dari Pak Tri, setelah kita pinter, kita tinggalin dia nggak juga, bagi-bagi aja. Loh kok bisa lebih tinggi Pak Taufik? Nih, saya begini. Kenapa? Yang dia nggak punya kita punya, yang dia punya kita punya juga. Gitu. Lebih, nah bagi lagi. Gitu. Nah sharing akhirnya nanti semua pun akan menjadi baik. Nah ada beberapa kendala mungkin di lembaga memang untuk ujian ini terkait update data. Ya. Data emis kan menjadi sumber ya Pak Tri ya. Big data dan Pak Menteri sudah akan menargetkan ada big data. Saya nggak paham juga nanti apakah semua data di Kemenag itu akan disatukan. Selama ini kan antara emis dengan apalagi siaga, simpatika itu belum nyambung sebetulnya itu juga. Kalau itu sudah nyambung, enak kerja sebetulnya. Kalau mau berbasis proyek begitu. Kalau sudah berbasis proyek nggak mau disentuh-sentuh. Tapi mudah-mudahan lah itikat ya. Kalau waktu zaman Pak Lukman kan dulu data, sekarang big data. Nah, sudah mulai ke big data menjadi data kesatuan.
Paling tidak untuk di Kemenak dulu lah. Emis lain, simpatika lain. Guru masuk emis juga enggak? Simpatika juga enggak? Berapa kali kita input? Ini mudah-mudahan aja, kita hanya berdoa mudah-mudahan ada terobosan-terobosan baru ke Bigat. Saya juga merasakan, aduh ini kok susah banget sih ya menyatukannya. Jadi perlu memang ya kesiapan mental, kesiapan ya, paradigma harus berubah. Tapi kita nggak usah mengeluh dan tidak berbuat. Ya sudahlah, kalau emang itu ya kita sebagai aparat pemerintah, ya saya katakan kita ini orang pemerintah. Enggak Pak, saya honor. Enggak, siapapun yang ada di lembaga pemerintah. Saya kan guru honor Pak di swasta. Selama madrasah itu terdaftar di pemerintah, dia menjadi orang pemerintah. Enggak Pak, ya nggak bisa. Besok kalau madrasah macam-macam nggak diizinin lagi. Enggak Pak, saya bukan orang pemerintah, semaunya aja. Nggak bisa juga. Ente nggak ada Pak, nggak usah. Pas di madrasah, saya orang swasta Pak. Madrasah al jauh banget. Saya madrasah al jauh banget misalkan. Nggak ada upacara, nggak pakai itu, nggak ada urusan. Oh bisa nggak didaftarkan di Penman? Nggak bisa, kita nggak akan mau. Selama mau ikutin, mau terdaftar di kita, harus ikut aturan kita. Nah ini yang perlu. Ya kan suara enggak juga, bukan masalah SN. Selama kita terlibat dengan pemerintah, kita ikut aturan-aturan pemerintah. Kok begini Pak? Ya sudahlah. Ini nggak benar, ya sudahlah. Bapak kita kalau nggak benar kan nggak boleh kita maki-maki ya. Kita ikutin yang benernya aja, nggak usah ikut. Orang tua kan gitu. Agama mengajarkan orang bapak kita nggak benar, masih kita hormatin nggak? Tetap aja wajib dihormatin. Kita nggak hormat, wala taqul lahu ma'uf. Bapak juga nggak benar, nggak bisa. Selama dia menyuruh yang baik, ya kita lakukan. Tapi suruh nyolong, nggak bisa Pak. Mendingan. Itu boleh ribut. Untuk yang itu. Tapi kalau disuruh, kamu sholat dong. Kalau bapaknya nggak sholat, nggak bisa lah disuruh sholat ikut. Walaupun bapaknya nggak sholat. Nah samalah kondisi di madrasah kita. Oke, ada emis, ada simpatika, apalagi nanti Pak Agus yang banyak lagi. Udah ikutin aja, biarin memang belum bisa. Ente nggak ikut simpatika, masalah. Nggak ikut emis, masalah juga. Jadi dua-duanya, ya dua-duanya lah. Orang disuruh sampai 4 kok. Ya, berpikirnya enak aja kan. Yang itu aja masih boleh kok gitu kan. Udah ikutin aja lah. Yang bagus mah 1 kan gitu. Yang bagus mah 1. Tapi terpaksa ada 4 mau diapain? Emang kondisinya begitu mau diapain? Kita marah-marah, ya usah ikutin aja dah, yang penting yang enak-enak aja. Nah itu masalah updating data. Dan kedua, Abdul sholat fi awali waktiha. Kita sudah diajarkan sholat yang baik adalah di awal waktu. Tapi kan anak aja asar ntar masih jam 6. Jam 6 baru sholat. Belum lah, kan sekarang maghrib jam berapa? Jam 15, jam 17 masih dapat. Kita orang Kementerian Agama. Saya di kantor ada, pas jam 4 udah sholat. Lu sholat apaan? Sholat zuhur. Asar Pak. Jam 4, zuhur. Asar Pak. Tumben lu sholat asar jam 4. Biasanya jam 5:30, 6. Ada, saya godain. Lah, kamu udah sholat? Sholat zuhur? Bapak, sholat asar. Tumben, biasanya 5:30. Belum sholat, ayo. Kadang-kala keasikan kerja. Ya, apa kerja banget atau kerja sambil ngobrol kan gitu kan. Asik aja. Nah, ini kan kebiasaan. Sah sholatnya? Sah. Tapi kan sama. Nah kadang-kala kalau kita kelupaan, udah kebelet, kan bermasalah itu jadinya. Pas mau sholat, nggak tahu lagi sakit perut. Nah, sakit perut ke belakang, pas sampai maghrib. Terjadi nggak sholat asarnya? Nggak, sama, emis. Kita ngerjain emis di depan, di belakang. Senangnya. Depan. Depan atau mepet? Kenapa mepet?
Atau Pak enak Pak kalau mepet Pak. Astagfirullahaladzim. Yuk deh, saya minta mudah-mudahan didengar semua. Ya, itu kan emis tergantung pada kepala. Tapi maksudnya kepala mengusulkan pada proktor-proktor, pada teknis-teknis yang ada di bawah. Saya pikir kepala sudah nyuruh kali ya. Cuman emang kitanya yang kadang-kala gitu ya. Mohon maaf nih, saya ngomong apa adanya nih. Ya kan? Dan nggak ada apa-apa sih, saya ngomong aja gitu kan. Itu pengalaman doang. Kayaknya sih, emang biasa kita antara Pak. Iya, masih lama Pak, Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Ayo, mau nggak masih jauh, Belanda datang aja. Nah ini kelemahan kita. Ayo deh. Nah kalau sudah di akhir-akhir mepet terjadi trouble, sudah deh masalah. Nggak terdaftar, yang rugi bukan kita, kesian siswa, kesian lembaga. Kita bertanggung jawab. Ya. Kalau udah nggak ada masalah, itu repot. Urusannya nggak di sini, nggak sampai di Jakarta Selatan, nggak sampai di Kanwil, urusannya ke lapangan Banteng masalahnya. Tahu sekarang lapangan Banteng susah banget masuk. Ente nggak pakai swab nggak bakalan masuk. Jadi masuk ke lapangan Banteng minimal 80.000. Ya. Hah? Minimal 80.000. Ada nggak ya? 80.000 kan sekarang? Ada yang 80 ya? Minimal 80.000, buset lah pengen masuk ke pusat aja 80.000. Saya nggak tega, Pak di Kemenang pakai gini. Kan ada kalau di Kemenang gimana? Antigen. Ya Allah, kesian amat masyarakat mau ke situ. Saya nggak tega. Karena biar bagaimanapun kita di selatan masyarakat terlalu dekat, ya sudahlah. Tapi kalau di pusat kan memang bukan masyarakat yang datang, orang-orang yang sangat penting dan sudah siap. Urusannya bukan urusan kecil-kecil, urusan besar-besar ke pusat. Jadi wajarlah dia modal 80.000 kan gitu. Lo kalau yang dari luar kota naik pesawat kan pasti bawa antigen, input tuh ya. Nah kalau kita ke sana bisa gue 80.000 masuk ke sana aja nggak bisa. Kemarin saya menyampaikan undangan begitu. Dan nggak mau bayar 80.000, telepon aja orangnya, suruh anak buahnya turun, nih kasih kurir jalan, dan tinggal tangan tanda terimanya. Udah, mau nggak mau kita nggak boleh masuk, dia yang turun. Ya, itu salah satunya. Nah, kemudian ada juga yang masalah ini saya nggak paham, ada pergantian proktor di tengah jalan. Ini kadang-kala menjadi kendala. Kenapa sih seperti itu? Ya, wallah alam itu kan sangat teknis ya di lapangan. Kalau bisa sih penggantian proktor jangan di tengah jalan gitu. Jadi estafetnya lumayan udah selesai dulu, belajar lagi dari awal lagi. Kalau tengah jalan apalagi udah pas kayak garang nih. Proktor diganti. Aduh, cowok ini gimana lagi. Tapi tolong para proktor yang ada, tolong sharing ilmu deh. Kita nih proktor, walaupun kita masih bekerja, ajak beberapa orang ajarin, jangan pelit. Ya kayak saya nih, saya mendapat tugas, saya ajak Pak Taufik, saya ajak Pak Tri, ayo Pak Tri ini, kalau saya nggak ada, atau misalkan keluar, atau ada tugas lain, atau kurang sehat, jadi masih bisa dipandu. Kalau password, tolong jangan password harus kepala sekolah tahu. Kepala sekolah wajib tahu password komputer anak buah. Kalau dia nggak datang, di password Pak. Ya, nggak ada yang tahu. Antum nggak boleh password boleh, tapi kepala sekolah boleh tahu. Bang isinya apaan nggak boleh dibuka? Kalau password nggak boleh dipegang oleh kepala sekolah, pasti ada. Nah itu. Ya, jangan mentang-mentang proktor pinter komputer di password. Masuk password buka. Masuk ke file di password lagi, konyol banget. Tolonglah. Jadi boleh. Ya. Kan file bisa di password juga. Pahamlah saya walaupun nggak ngerti. Saya nggak ngerti komputer tapi pahamlah sedikit-sedikit. Jadi pas ini Pak Toy, kok di password ini? Kenapa nih? Folder di password kan kacau juga. Ini nah, tolong kalau ada password yang seperti itu disampaikan ke kepala, karena kita bekerja bukan untuk pribadi. Ingat, kita bekerja bukan untuk pribadi, tapi untuk lembaga.
Pimpinan lembaganya siapa? Kepala sekolah, kasih tahu. Dan kepala sekolah juga tolong ya sampaikan kepada teman-teman. Tanya, buka ada sekali-sekali, gue pengen lihat. Enggak. Mana? Dari matiin dulu kalau bisa. Jangan udah menyala. Buka. Loh kok ada password Pak? Apa passwordnya? Dikasih kepala sekolah, besok diganti lagi. Jadi kepala sekolah iseng-iseng. Buka, saya pengen buka. Masih berubah enggak? Gitu. Saya yakin lain. Nah sudah dipassword, dalamnya iseng-iseng, buka aja iseng. Emang harus iseng, saya tuh orang iseng aja. Iseng baca gitu kan. Saya iseng, saya baca. Iseng aja. Oh ngaji juga iseng-iseng aja, saya iseng, saya ngaji gitu kan. Iseng saya baca. Saya kuliah tuh iseng. Iya. Ini taharus begini mah. Saya sekolah 2 terus. S1 saya 2. Ya kan? Cuman S3 saya ada S2-nya ada 3. S3-nya cuma 1. Iseng aja tuh sebetulnya, iseng aja daripada bengong. Kuliah gitu kan. Kuliah iseng ya. Iseng aja kuliah. Tapi iseng-iseng berilmu. Iseng sholat gitu kan. Tapi tetap niatin lillahi ta'ala, jangan nggak niat sayang juga. Awalnya dari iseng. Orang iseng tuh tidak berat. Orang iseng main gitar. Pernah capek nggak? Nggak. Iseng ente ngerjain, gue iseng gue ngerjain semuanya gitu. Jadi iseng aja, mana data Pak? Apa? Saya iseng Pak, mana data saya kerjain sini? Iseng aja kerjain itu kan. Kalau orang iseng itu dari pagi sampai sore juga terus dikerjain. Nggak ingat makan malah. Makan lu, makan ya gue lupa. Bagusnya begitulah, jangan serius-serius lah kalau kerja. Ya. Kerja nggak usah serius. Ente serius nggak selesai, dengan iseng kerja tapi selesai. Pilih mana? Iseng selesai, gitu. Gue iseng datang pagi ya, itu. Ngapain gue iseng pagi-pagi datang gitu? Iseng kerjaan gitu aja kerjaan. Makanya saya iseng bagus. Bawa pagi dulu ya, emang saya nggak bisa. Mau ngapain lagi, jalan aja. Iseng aja, gitu kan. Di rumah juga iseng. Ada aja permainannya gitu kan. Nah, kenapa saya bilang iseng? Saya ingin membuat jangan menjadi beban. Tugas-tugas ini kalau sudah menjadi beban akan menjadi masalah untuk kita semua. Oke. Nah, ada yang terpenting masalah pendataan ini tanggung jawab. Nah, para proktor antum ditugasi menjadi pengontrol teknisi di situ, tolong punya tanggung jawab pendataan. Apa saja yang sudah, apa saja yang belum, itu perlu. Ya, karena tanggung jawabnya ada di antum semua. Kepala sekolah, nggak semua kepala sekolah familiar dengan laptop, dengan program itu. Dia kan cuma bisa ngomongnya doang. Kepala sekolah cuma ngomong, emang fungsinya suruh ngomong doang. Kalau kepala sekolah jadi proktor, bukan kepala sekolah. Apa cuma ngomong doang sih Pak? Iya. Kalau saya misalkan, saya cuma suruh saya kerjain, kesian yang lain. Saya bisa loh nulis surat, saya bilang saya bisa ngetik, saya bilang. Saya bisa bikin PowerPoint, bisa. Cuma kalau semua saya kerjain, lu pada ngapain? Gus bikin pointer. Ya Pak, bikin Gus, belajar. Mau itu di Word atau di PPT, silakan. Permasalahan nanti dibaca nggak dibaca itu udah biasa. Saya kenyang kok bikin pointer karena saya udah lama juga. Ya, bikinin pointer ke Kanwil. Nggak dibaca, udah capek-capek. Tapi mau begitu, paling tidak kalau ada pointers, apa sih? Kalau pas lagi Kanwilnya atau pimpinan nggak punya ide, dari situ diambil. Kalau punya ide, mungkin dikembangkan, asal ada aja. Jadi kan kita nggak tahu, Bapak pengen ngomong apa nih Gus? Bikin aja, yang penting bikin. Kalau bisa Bapak ngomong ini Pak ya. Nah nanti pimpinan mau itu mau nggak, jangan terserah deh. Yang penting itu udah disaji, udah dikasih pisang begini, mau dimakan gak dimakan kan urusan. Jangan nggak ada sama sekali. Gitu kan. Itu kan yang penting kita sajikan, permasalahan ada tidak. Nah ini data juga seperti itu. Nah, kita yang bertanggung jawab. Oke? Nah, dan kita harus paham basis atau sumber segala pendataan ada di EMIS. Nah ini kita sudah paham, tolong
ini jangan sampai trouble, ya. Tolong koordinasi sekali lagi agar bisa semua. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, agar sekali lagi kita bisa memandu, mengontrol, mengawal ujian madrasah ini. Ya, keberhasilan ujian madrasah ada di antum semua ini, ada Bapak Ibu semua yang ada di sebagai proktor. Coba aja iseng-iseng, bisa nggak dikacauin sama kita? Ujian madrasah. Bisa banget lah, otaknya sedikit, rasain lu. Gua lu diemin aja, nggak usah begitu, tolong. Ya, karena memang ada di antum semuanya. Orang IT kan paling bisa ngerjain orang. Orang pada bingung deh, cuma gini doang gitu. Ya kan? Cuma segini doang, lah, gitu doang ya Pak? Iya. Nah, tapi ilmu yang begitu tolong jangan diterapkan. Kita boleh tahu ilmu maling, tapi kita jangan maling. Ilmu maling boleh nggak? Boleh kita tahu yang namanya ilmu, boleh. Ilmu nyepet tahu nggak? Boleh tahu, tapi jangan digunakan. Jadi, kita semua ilmu harus kita punya. Tapi yang jelek-jelek jangan digunakan hanya untuk apa? Untuk mengetahui. Ya kan, kalau dalam istilah Ripul Wali, ilal wali. Nah, Ripul Wali, ilal wali. Nggak kenal wali itu hanyalah wali. Yang tahu maling adalah maling. Nah, kalau pengen tahu bagaimana, itu ilmu malingnya punya juga gitu kan. Alah, lu udah deh, gua ada duluan, nggak usah gitu kan. Nggak usah nyolong-nyolong, gua tahu lu nyolongnya gitu kan. Ini gaya begini pasti ini. Nah, gaya permainan yang ada di IT, ya hackers itu pasti ada. Saya yakinlah Anda bisa juga menghack orang. Ya, saya yakinlah kalau sudah semakin tinggi pasti jago hack semua. Gitu. Tetapi yang itu bukan untuk kita gunakan, tapi kita bisa mengkanter itu semua. Ya, so tahu banget saya ngomong kayak tahu aja gitu kan. Ya, paling enggak itulah, ya, walaupun saya enggak tahu. Ya, bayangan saya seperti itu. Ya, pasti itu yang akan terjadi. Dan terakhir saya mau mengingatkan sekali lagi, terlepas dari ini, saya mengingatkan fungsi dari Kementerian Agama ini perlu saya sampaikan bahwa kita berada di pemerintah ya, dalam bidang agama. Jadi pemerintahan kita ini kita adalah orang pemerintah, tapi di bidang agama. Kalau di bidang sosial, di bidang politik itu masing-masing ada lainnya. Gitu yang. Nah, kalau kita sudah ada di Kementerian Agama, ente guru madrasah, mau proktor pun, mau TU dia apapun, mau guru, ya hanya TU saja. Pandangan masyarakat kalau kita kerja di madrasah bisa semua nggak? Bisa semua. Jangan salah. Ntar ente disuruh baca doa, nggak mau. Ya bukan, saya cuma TU di madrasah, nggak ada urusan. Orang madrasah. Saya kan TU Pak, bebas dong saya bergaul. Nggak bisa begitu juga. TU madrasah, yang perempuan di rumah pakai celana pendek. Ya nggak gitu, kan saya TU Pak, astagfirullahaladzim, nggak usah lah. Tetap itu melekat. Ya, melekat. Kalau ada yang begitu Pak Taufik, Pak Tri, ya dipanggil aja, masih mau nggak ngajar di situ atau kerja di situ? Kalau nggak usah deh. Kita kan nggak butuh yang begitu-begitu juga. Jadi tolong aurat seperti itu juga harus dilihat. Dan satu lagi, revolusi mental yang diinginkan adalah integritas. Mudah-mudahan kita bisa membuat diri kita lebih baik lagi. Ada kinerja, ya. Mari kita tingkatkan kinerja kita dan gotong royong. Dan terakhir mungkin ada pesan moderasi beragama. Ente kalau dengar moderasi agama apa yang ente komentarin? Saya ngomong moderasi beragama. Yang ada di otak ente apa? Tolong ada yang jawab. Kalau saya bilang moderasi beragama, apa yang ada di pikiran? Tolong Gus kasih ini. Saya pengen tahu sedikit aja. Moderasi beragama, apa yang ada di pikiran kita? Ada? Enggak ada sama sekali. Ada tanggapan? Kalau sedang moderasi beragama, yang ada di pikiran kita apa? Gus kasih Gus ya. Yang enggak apa-apa, silakan. Tolong Pak, siapa yang satu? Silakan.
Enggak, saya hanya ingin perwakilan aja. Apa? Kalau yang saya pikirkan begitu apa ngomong moderasi di agama, dalam agama itu tingkatan pada zaman modern ini bagaimana mengaplikasikannya gitu Pak. Oke. Yang lain silakan ada. Apa itu? Moderasi agama. Yang ada di pikiran kita positif negatif akhirnya. Oke. Kalau positif alhamdulillah. Tapi ada yang negatif sudah. Ada yang negatif. Ingat, moderasi beragama itu adalah moderasi beragama ya, bukan agamanya. Jadi yang dimoderasikan itu bukan agamanya. Agama sudah kok. Semua agama itu moderat. Ya. Tetapi beragamanya ini yang harus kita moderasi. Ini Pak Taufik emang harus sering-sering digaungkan. Jadi setiap saat ini mereka sudah orang Kementerian Agama itu udah clear. Ya. Nah, apa yang saya katakan beragamanya, bukan agamanya. Orang beragama itu kan tafsiran-tafsiran. Al-Quran itu tafsiran atau yang kita kerjakan tafsiran atau memang letterlock dari Allah? Tafsiran. Kita sholat tafsiran bukan? Tafsiran. Haji tafsiran, gitu kan? Wong sekarang Mina bisa udah nggak muat bisa ke sini lagi. Kan dulu Mina sampai sini, katakanlah Mina sampai sini. Sekarang udah kemari. Masih bisa nggak harusnya? Kan udah banyak tafsiran lagi. Ya boleh ada Mina Jadid, ada Mina baru, semakin kemarin, semakin banyak lagi semua nanti lama-lama gitu. Dulu keliling Ka'bah begini, sekarang keliling Ka'bah bisa atas. Keliling Ka'bah bisa di atas. Itu sudah hasil interpretasi semua. Nah, yang dibutuhkan sekarang ini bagi kita sebagai aparatur yang ada di Kementerian Agama, mari dalam beragama kita bersikap moderat. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Tidak ekstrim, ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ekstrim kanan takfiri, wah pokoknya kafir. Nggak sama kafir. Kalau begini nggak bisa, loh, kok jadi salah semua? Allahu Akbar, pokoknya kalau sholat Allahu Akbar, tangan di sini semua. Salah betul? Salah betul? Enggak, Allahu Akbar, salah betul? Saya tanya. Kalau ada orang yang takbirnya Allahu Akbar, salah betul? Betul. Allahu Akbar, salah betul? Nah, yang bermasalah yang mana? Bukan. Ya, itu lebih parah lagi. Nah, ada orang yang sholat begini aja mengatakan harus begini semua, gitu loh. Dia kan dapat ilmu begini, itu salah begini. Oh, yang kita baru begini salah, gitu. Sudah, oh yang sama, yang penting dia sholat. Selama punya hadisnya apapun silakan saja. Sudah, itu sholat, itu selesai. Agama sama, salah betul. Saya mengancing nih. Agama itu sama, salah betul. Ya. Hati-hati. Jadi dalam beragama kita ini kan di Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Ya, beragam kan? Dan keberagamaan. Artinya apa? Agama banyak sedikit. Ada berapa agama di Indonesia? Ada berapa? Ada yang 5, 6. Salah. Bukan 6. 6 itu yang diakui, yang bukan diakui, difasilitasi oleh pemerintah. Yang lain ada nggak? Ada. Yahudi ada nggak di Indonesia? Ada. Zoroaster, Majusi, ada. Sinto, Matahari, ada. Bahai, seru lagi kalau saya ngomong Bahai. Ada nggak Bahai di Indonesia? Ada. Ada. Boleh nggak di sini? Boleh. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan boleh. Nah, jangan salah, ini maksud saya orang Kementerian Agama harus bisa membedakan itu. Secara undang-undang dia boleh ada di sini. Pak, dia nggak benar, saya tidak mengatakan benar atau salah. Ya kan? Saya katakan boleh atau tidak. Kalau ngomong, dia nggak benar Pak.
Yang benar yang mana agama? Saya tanya, yang benar yang mana agama? Yang benar yang mana? Pada bingung kok. Yang benar yang kita yakini. Kalau kita sudah mengatakan keyakinan kita itu benar, apa yang lain benar juga? Ya enggak, kita sudah. Nah, itu lakum dinukum waliyadin. Itulah yang dikatakan lakum dinukum waliyadin. Agama itu ada 3. Pertama, masalah tauhid, akidah. Kedua, syariah, ubudiyah. Yang ketiga, muamalah. Kalau tauhid, sudah pasti apa? Sudah. Dan nggak ada lagi. Itu lakum dinukum waliyadin. Silakan Kristen, mau Yesus, mau apapun silakan. Katolik silakan. Hindu silakan. Buddha silakan. Konghucu silakan. Kita masing-masing. Ya. Kalau akidah sudah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Yang kedua, syariah. Sama enggak? Syariah dalam beribadah, beribadah dalam agama yang lain? Tidak akan sama. Dia punya misa, dia punya ini, silakan saja. Itu nggak bakalan sama. Tapi yang satu, muamalah sama nggak? Muamalah sama tidak? Muamalah sama. Muamalah itu kan bermasyarakat. Kita bersihkan God. Salah atau tidak? Orang Kristen bersihkan God. Nah, kalau sama-sama berbagai agama kita membersihkan God, sama nggak? Dalam konteks itu mungkin sama. Dalam konteks muamalah, kita jangan lagi membeda-bedakan. Yang sudah beda jangan disamakan. Akidah, syariah jangan disamakan. Yang sama jangan dibedakan. Mana yang sama? Ya tadi sama-sama suruh berbuat baik, sama-sama harus menghormati. Nah itu pada prinsipnya. Jadi sekali lagi, disinilah pemerintah selalu mengatakan bagaimana kita agar pemahaman kita ternyata masalah intoleransi itu sangat tinggi, radikal sangat tinggi. Ada nggak agama-agama ya kita ini yang pernah diajarkan untuk radikal, pernah nggak? Ada nggak sampai saat ini? Yang mengajarkan itu ada nggak? Ada. Saya lulusannya kok. Saya dulu wa man lam yahkum bima anzalallah bahwa ulaikal kafirun. Pokoknya kalau tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kafir. Udah gitu aja dulu. Pernah saya terlibat itu. Ada ternyata itu dari tahun 80-an sudah ada, tahun 70-an sudah ada. Itu. Di mana? Ya emang di masjid-masjid, di sekolah-sekolah dulu. Saya dapat di sekolah Pak Taufik. Di sekolah-sekolah mengajarkan kondisi. Nah, ini kalau itu ada, yuk kita sama-sama mari agar kita beragama mencari yang wasatiyah, yang di tengah, tidak ekstrem ke kiri, tidak ekstrem ke kanan, tidak menyalahkan orang lain dan hanya membenarkan diri kita. Lu nggak benar, gua yang benar, itu sudah nggak benar berarti. Ini harapan saya, mudah-mudahan tambahan sedikit untuk pengetahuan. Ini perlu disampaikan Pak Taufik, Pak Tri, kepada teman-teman guru, jangan bosan-bosan. Saya ingat kalau Pak Camat ngomong, ya sudah, kalau pokoknya kita ngomong Pak Taufik kalau di masyarakat, ya masalah PTM, masalah ini. Itu udah menjadi lalapan. Ya saya pikir gitu juga, kita orang Kementerian Agama, setiap ada ya sudah. Akhir lama-lama teman juga, moderasi beragama jadi familiar. Sebetulnya tinggal kita sering-sering omongin, dengar, insya Allah. Permasalahan dilakukan enggak, terbelakangan mudah-mudahan lama-lama juga dia bisa. Ya, itu harapan saya, mudah-mudahan sosialisasi proktor penyelenggara ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022 kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala atas bimbingan, arahan, dan motivasinya. Semoga penyelenggaraan ujian madrasah
Semoga penyelenggaraan ujian madrasah pada tahun ajaran 2021-2022 bisa sukses dan tidak ada kendala, hambatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Taufikillah MM. Untuk pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad, pada beliau kami persilakan. Bapak, Ibu sekalian, menyempurnakan acara kita pada pagi hari menjelang siang ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa, dan sebelumnya kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita akan laksanakan, atau yang sedang kita laksanakan, senantiasa mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya tetap dalam bingkai rahmat barakah ridhonya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul di tempat ini, ya Allah, dalam rangka sosialisasi faktor penyelenggara ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kami dengan sebaik-baiknya, Allah, dalam rangka menghantarkan anak-anak kami, generasi kami, untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ampuni dosa para pendahulu kami. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha penerima segala permohonan hamba. Terimalah segala doa hamba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka selesailah rangkaian acara pembukaan sosialisasi proktor penyelenggara madrasah ujian madrasah kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menutup dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan kami ucapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan atas kehadiran, pengarahan, dan motivasinya. Semoga kegiatan penyelenggaraan ujian madrasah
tahun pelajaran 2021-2022 sukses diselenggarakan tanpa kendala apapun. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk selanjutnya coffee break selama 15 menit dari sekarang kami persilahkan.